Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak hentinya akan bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan, kasih anugerah berkat Tuhan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada, bahkan sampai pada session yang terakhir di hari ketiga ini Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau mengasihi, mencintai dan memberkati kami, sehingga kami dapat melewati session lepas session Bapak dalam ibadah doa puasa Ester. Semua ini hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Dan kami juga bersyukur dan terima kasih Bapak kembali pada pagi yang indah ini. Engkau telah izinkan kami kembali melalui bibir mulut lidah kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapak. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Dan biar firman-Mu termatrai dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui hidup kami banyak jiwa datang menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kami juga rindu Tuhan, Engkau izinkan kami kembali masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Kuduskan, sucikan kebenaran kami untuk kiranya kami kembali baik benar kena masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini kami imani percaya bukan sebenarnya kami datang yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami boleh datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Engkau bersabda, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, karena Engkau yang berikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom. Responnya luar biasa. Shalom. Katakan luar biasa. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kenapa kita luar biasa? Kita dapat mengikuti sampai ibadah doa puasa sampai season terakhir ini bukan karena Anda dan saya kuat, bukan karena Anda dan saya mampu, bukan karena pengalaman doa puasa seorang saya, tapi ada Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang menyertai seorang saya. Itu yang luar biasa. Dan kalau Dia telah menyertai Anda dan saya, apa yang kita ragukan, khawatirkan menjalani kehidupan seorang saya, apapun masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang Anda bawa melalui doa dan puasa di tempat ini, karena janji firman Tuhan bagi seorang saya, Dia tidak pernah beri beban lebih daripada kemampuan seorang saya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pegang janji firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Anda tidak perlu ada keraguan, kekhawatiran, ketakutan apapun juga. Seperti pujian yang tadi kita telah naikkan. Janji firman Tuhan ya dan amin bagi Anda dan saya. Sebab Dia Tuhan yang setia, tepat pada waktunya. Dia yang ada bersama suami saya. Dia tahu persis kapan pertolongan itu harus diberikan. Dan Dia tidak pernah terlambat. Dia akan memberikan solusi bagi seorang saya. Dia akan memberikan jalan keluar bagi seorang saya, supaya kita dapat menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, bahkan termasuk melalui doa dan puasa. Bukan karena Anda dan saya mampu, tapi karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, supaya melalui apa yang Anda dan saya
alami dalam perjalanan kehidupan saya, dan Anda mempunyai kekuatan dan dengan iman percaya bahwa Tuhan apa yang dijanjikan dia tetap ya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dan apa yang difirmankan bagi seorang saya, Yesaya 41 ayat 1 ayat 10, jangan kamu takut, kata firman Tuhan, untuk apapun juga. Karena kenapa dia katakan jangan kamu takut? Sebab ada banyak masalah, adanya persoalan, mungkin melalui kesehatan Anda, melalui keluarga Anda, melalui keuangan Anda, melalui usaha Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda, apapun yang sedang Anda dan saya alami saat ini, dalam setiap kendala, masalah, persoalan, apapun juga, Tuhan mengingatkan jangan kamu takut, karena dia tidak pernah berikan roh ketakutan dalam kehidupan saudara saya. 2 Timotius 1 ayat 7, Alkitab berkata dia tidak berikan roh ketakutan, tapi dia berikan roh kekuatan. 2 Timotius 1 ayat 7, roh kekuatan yang didasari dengan apa? Kasih dan ketertiban. Ada kasih daripada Bapa di surga yang menyertai saudara saya, ada kekuatan daripada Bapa di surga, dan berbicara juga ketertiban. Anda saya harus tertib di yang menjalani kehidupan saudara saya ini. Tadi Yesaya 1 ayat 10, jangan kamu takut, kenapa? Sebab Tuhan yang menyertai saudara saya. Itu janji firman Tuhan. Dia juga meneguhkan langkah kaki saudara saya kemanapun anak saya berada. Saat ini kita berada dalam tempat ibadah doa puasa di tempat ini. Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah, menyertai saudara saya. Dan Tuhan yang sama juga itu yang berjanji bagi saudara saya, jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu, sebab aku akan meneguhkan langkah kaki anak saya kemanapun kita pergi. Dan dia berfirman, sebab dia adalah Allah saudara saya, Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan saudara saya. Dia tidak pernah membiarkan anak saya, sebab firman Tuhan, sekalipun kita terjatuh, kata firman Tuhan, Mazmur pasal 37 ayat 24, tapi tangan Tuhan tetap akan menopang saudara saya untuk kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari kehancuran, bangkit dari kekecewaan, bangkit dari sakit penyakit, bangkit dari apapun juga. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu, sebab aku Allah yang meneguhkan saudara saya, dan dia memegang tangan Anda dan saya. Dia berjanji dia memegang anak saya dengan tangan kanannya. Untuk apa? Memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu janji firman Tuhan bagi kita yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada dia. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah Anda dan saya yang mengandalkan, berharap, dan bersandar dan percaya pada Tuhan. Maka apa yang Tuhan katakan, jangan kamu takut, aku menyertai kamu, sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan perjalanan kehidupan saya, dan memegang anak saya dengan tangan kanannya dengan tujuan tertentu. Memegang untuk apa? Di waktu Anda dan saya dalam keadaan lemah, di waktu anak saya dalam keadaan keterbatasan, di dalam keadaan anak yang tidak mampu apapun juga, janji firman Tuhan, dia akan memberikan pertolongan bagi saudara saya. Seperti pujian yang tadi, dia yang memelihara hidup anak saya, dia menjaga anak saya, dia yang memelihara. Bahkan dia kata Matius 10 ayat 30, rambut di kepala saudara saya pun tidak mungkin terjatuh sehelai pun waktu Anda menyisir dan sebagainya, tanpa seizin dan sepengetahuan Bapa di surga. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk menjalani hidup Anda dan saya. Dimanapun anak saya berada, di situ pun ada Tuhan yang menyertai saudara saya. Ada Tuhan memegang anak saya dengan tangan kanannya yang tidak pernah terlelap. Matanya tetap tertuju bagi saudara saya. 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju bagi saudara saya untuk melihat apa yang harus Anda dan saya dambakan, rindukan. Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah, dari Ibrani 13 ayat 8, yang menyertai saudara saya, yang memegang anak saya dengan tangan kanannya, dan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Khotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dan bukan Tuhannya sekedar menolong Anda dan saya dari masalah Anda, dari kesehatan Anda, dari keuangan Anda, dari usaha Anda, bisnis, pelayanan, apapun juga. Dia menolong Anda dan saya dengan tujuan Anda dan saya, dengan goalnya, yaitu Yesaya 41 ayat 10e, dengan membawa kita keluar lebih daripada pemenang. Itu janji firman Tuhan, supaya digenapkan Roma 8 ayat 37. Alkitab berkata, kita akan keluar lebih daripada pemenang atas setiap masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, apapun juga. Kita akan keluar lebih daripada pemenang, bukan pecundang. Asal apa? Anda percaya dan Anda jalani bersama dengan dia, dan dia ada bersama saudara saya.
Dan tangannya dengan tangan terbuka dia berkata, mari semua yang letih lesu, yang datang dalam beban berat saudara saya melalui ibadah doa puasa di tempat ini, kita datang ada di tempat ini, kita datang berseru kepada dia sebab dia telah mengundang Anda dan saya, dan kita meresponi datang bersama dengan dia, dan dia akan memberikan janji firman Tuhan kelegaan bagi saudara saya atas setiap masalah persoalan saudara saya. Supaya apa? Melalui hidup Anda dan saya kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan dia berfirman dalam Mazmur 91 ayat 11, dia akan perintahkan malaikat Allah kemanapun Anda saya pergi, kemanapun kaki Anda saya melangkah, kemanapun kita berada, di situ ada malaikat Tuhan yang menjaga, memelihara saudara saya, yang menjauhkan Anda saya dari hal-hal di luar batas kemampuan saudara saya. Di luar batas kemampuan, tiba-tiba pertolongan itu datang. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi semua tetap. Tadi 1 Petrus 3:12, mata Tuhan tertuju bagi saudara saya dengan tujuan apa? Untuk memberikan telinga untuk seruan dan doa saudara saya, untuk mengulurkan tangan untuk menolong saudara saya. Itu janji firman Tuhan bagi Anda dan saya yang benar-benar mengandalkan, berharap dan bersandar dan percaya pada Tuhan. Melalui ibadah doa puasa ini, Anda sampaikan, informasikan kepada teman-teman di luar. Yuk mari kita bulan depan, bulan Oktober, kita datang bersama-sama. Ada Tuhan yang luar biasa yang menolong saudara saya. Ada Tuhan yang luar biasa yang memberkati saudara saya. Ada Tuhan yang luar biasa yang akan mengangkat perjalanan hidup saudara saya, yang akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Sebab dia berfirman bagi orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang mencintai dia berjanji bagi saudara saya, dia akan menolong saudara saya. Dia akan membawa anak saya dalam setiap masalah persoalan selama hatimu melekat dengan Tuhan melalui konsisten, melalui ibadah doa puasa saat ini, sehingga ada di luar batas pengetahuan saudara saya. Mazmur 1 ayat 14 Alkitab berkata, selama hatimu melekat dengan Tuhan, maka dia akan luputkan anak saya. Berbicara luputkan berarti di waktu Anda saya tidak mengerti, Anda saya tidak sadar, Anda tidak tahu ada mara bahaya, ada sampar sakit penyakit, ia akan menerpa saudara saya, ia akan membawa akibat fatal dalam perjalanan hidup saudara saya. Tuhan tahu persis, sebab anak saya telah dipagari dengan tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga. Zakaria 2 ayat 5. Sehingga ada pagar tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, sehingga tidak ada kuasa apapun yang dapat mengintervensi kehidupan saudara saya untuk apapun juga, dan tidak ada kuasa apapun yang sanggup mampu melewati pagar malaikat dari surga yang berkemah sepanjang perjalanan kehidupan saudara saya. Mazmur 34 ayat 8, dia akan perintahkan malaikat Allah berkemah dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang takut akan dia. Itu janji firman Tuhan ya Anda dan saya. Mazmur 34 ayat 8, kita betapa baik Tuhan itu bagi orang-orang yang berlindung padanya. Itu janji firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 8, dan tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga tadi, Zakaria 2 ayat 5, memagari kehidupan saudara saya, sehingga tidak kuasa apapun yang dapat mengintervensi kehidupan saudara saya. Itu janji firman Tuhan, dan dia tetap ya dan amin. Asal Anda tidak ada keraguan, Anda tidak ada khawatir, dan dia tujuannya, goalnya, dia akan mengangkat anak saya terus naik, kata firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 13, sehingga kita terus akan naik terus akhirnya menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tapi itu tidak akan terjadi begitu saja. Tapi firman Tuhan kata, apabila anak saya mendengarkan dengan baik-baik setiap firman yang Tuhan sampaikan melalui mimbar di tempat ini, melalui ibadah doa puasa, melalui pujian penyembahan yang kita naikkan dalam roh dan kebenaran, melalui persekutuan kekasih anak-anak Tuhan yang ada dalam satu kebersamaan, kita datang, sharing, kita berdoa, kita memohon dan meminta pada Tuhan. Dan tidak ada salahnya Anda berdoa, memohon, meminta, sebab firman Tuhan Matius 7 ayat 7, minta maka kamu diberi, cari maka kamu mendapat, ketuklah pintu maka pintu dibukakan. Tapi semua kembali pada waktunya Tuhan, dan waktu dan jawaban terhendak yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Terbaik, dia katakan tidak, itu pun yang terbaik. Dia katakan nanti, itu pun yang terbaik. Dan dia tahu tepat pada waktunya, dia saat itu segera memberikan pertolongan, bahkan tanpa Anda meminta, di luar batas kemampuan saudara saya. Tadi Mazmur 91 ayat 14b, dia akan luputkan Anda dan saya. Pertolongan Tuhan akan datang tidak secara kebetulan tiba-tiba terjadi, tapi semua ada dalam kehendak
ada dalam rancangan dan ada rencana Tuhan, dan selalu dia memberi yang terbaik. Tadi saya katakan tidak, itu pun pasti terbaik. Sebab waktu dia, kalau dia memberikan akan membawa akibat fatal dalam kehidupan saya. Tapi dia tahu kita harus diproses dulu, masuk dalam satu pemrosesan supaya iman saya bukan iman yang biasa-biasa. Dan kita tahu waktu pertolongan Tuhan, Anda tahu itu adalah tepat pada waktunya Tuhan memberikan jawaban bagi seorang saya. Kalau dikatakan nanti, karena supaya kita mau berjalan dalam waktu dan prosesnya yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan saya. Itu janji firman Tuhan bagi anak-anak saya yang hatinya melekat. Dia akan berikan pertolongan bagi saudara saya, dia akan luputkan bagi saudara saya. Mazmur 1 ayat 14 tadi kita lihat di sini, dan janji firman Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Mazmur 91 ayat 14 ini, dia luputkan saudara saya, dan dia kata firman Tuhan. Tolong dibuka Mazmur 1 ayat 14. Sungguh hatinya melekat padamu, maka aku akan meluputkan anak saya. Aku akan mementengi saudara saya, sebab anak saya mengenal nama dia. Nama di atas segala nama yang Bapa di surga berikan. Matius 1 ayat 21, beri dia nama Yesus. Nama itu yang menyelamatkan manusia, dan nama itu telah termaterai dan melalui hidup saudara saya. Waktu kita percaya dia, Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat, yang mati untuk saudara saya di Golgota. Dia mati untuk menebus setiap kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kutuk, dosa saudara saya. Dia telah genapkan saat itu, sehingga dia berkata, sudah selesai. Karena melalui karya salib Kristus, itulah karya pengorbanan yang terbesar, itulah pemberian yang terbesar yang Bapa di surga berikan bagi saudara saya. Dia berikan bukan emas dan perak yang dikejar-kejar oleh dunia dan sebagainya, tapi dia memberikan kehidupannya. Seluruh ekstensi Bapa di surga di dalam kehidupan anaknya yang diutus secara pribadi untuk berjumpa muka dengan saudara saya. Dan dia menjalani sampai pada akhirnya di Bukit Golgota, supaya anak saya, setiap dosamu yang orang katakan tidak mungkin tertolong lagi, dosa yang Anda sendiri berpikir siapa bisa menolong Anda dan saya lagi dalam keadaan kondisi yang Anda sedang alami, dosa yang mungkin dosamu kita merah seperti kermisi kata Alkitab, tapi ada Tuhan yang membuat dosamu merah seperti kermisi. Yesaya 1 ayat 14b, dia telah putihkan seperti salju, merah seperti yang sebuah, dia telah putihkan seperti bulu domba melalui darah Yesus yang kita akan terima melalui sakramen perjamuan kudus ini. Inilah tanda materai perjanjian baru, darah Yesus yang bercurah di Golgota saat itu melalui karya salib Kristus saat itu. Yakini, imani, percaya, kita telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan karena dia telah genapkan. Galatia 3 ayat 13, dia menebus seorang saya dari kutuk hukum Taurat dengan cara dia menjadi mati bagi seorang saya di karya salib Kristus itu, sehingga dosa Anda dan saya juga dengan iman kita matikan setiap kelemahan dan dosa seorang saya bersama Kristus. Untuk apa? Supaya dosa tidak berkuasa lagi dalam pikiran, kehendak, perilaku seorang saya dalam apapun juga, tapi kuasa salib nyata dalam hidup seorang saya. Amin. Sebab melalui karya salib Kristus, melalui kematian Kristus Yesus, lambang salib itu adalah lambang dosa. Anak saya telah mati bersama Kristus, dan dia telah mengambil alih setiap kutuk dan dosa seorang saya, sehingga Roma 8 ayat 1, kita tidak ada di bawah penghukuman lagi, kata firman Tuhan, karena dia telah menebus seorang saya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi anak saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Selama kita ada dalam dia, nama di atas segala nama yang Bapa di surga berikan, sehingga Filipi 2 ayat 10-11, segala kuasa di surga, di bumi, alam maut, dimanapun, nama di atas segala nama yang Bapa di surga berikan, setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku nama Yesus itu, yang Anda saya imani percaya, yang mati bagi seorang saya di karya salib Kristus saat itu, mati di Golgota saat itu, dan kita juga mati bersama dengan dia untuk setiap dosa, supaya pada minggu pagi dia bangkit. Anak saya, kita bangkit juga dari dosa, bangkit dari keterburukan, bangkit dari sakit penyakit, bangkit dari kebencian, bangkit dari dendam, bangkit dari kebangkrutan, kemiskinan, bangkit dari segala hal yang tidak berkenan. Yakini, imani, percaya, supaya benar-benar kita menjadi umat-umat pemenang di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat seorang saya. Itulah Tuhan yang aku kenal, itulah Tuhan yang saya persembahkan dan perkenalkan bagi seorang saya.
Dan bagi kita yang percaya janji firman Tuhan, Yohanes 11 ayat 25, dia berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Dan barang siapa percaya, bukankah kita di tempat ini sebagai semua orang percaya, sekalipun kematian menjadi bagian dalam perjalanan, dan semua orang satu waktu kelak, kata Ibrani 9 ayat 27, pasti binasa. Tidak ada yang tidak, semua sedang antri semua. Tapi kebinasaan itu dia bukan segala-galanya. Bahkan saya katakan kebinasaan itu adalah mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya. Sebab kita terbuka mata, kita sudah bersama dengan Bapa di surga. Ada dalam Kristus Yesus, Tuhan yang juru selamat. Saya kemarin baru saja pemakaman dari kakak saya yang telah terlebih dahulu mendahului. Dia sempat mengalami hampir 3 tahun saat itu di dalam perawatan, ada di Singapura. Dia pergi 2019 saat itu, ya. Dan tiba-tiba terjadi pandemi COVID-19, dia tidak bisa kembali, dan kita juga tidak bisa datang. Tapi dia ada di sana tidak secara kebetulan, ada yang mendampingi dia, dan Tuhan izinkan saat itu mendampingi dia bersama-sama dengan almarhumah saat ini Ibu Koni. Dia saat itu tahun 2022, dan dikatakan dokter katakan sudah kembali ya ke Indonesia dalam keadaan yang sudah cukup oke. Dia datang sempat merayakan ulang tahun ke-80 pada tanggal 30 Juni kemarin. Dia merayakan dan sebagainya dengan secara besar-besaran dan sebagainya. Nah, tapi tiba-tiba dia harus kembali dirawat di rumah sakit, dan rumah sakit kita sudah bawa pulang saja. Sebab dengan prediksi apapun juga, sebab dengan kanker darah yang ada, yang dialami dan sebagainya, dan ada komplikasi dengan macam-macam, sudah biar di rumah apa yang diinginkan, ya paling mungkin tidak begitu lama. Ya hanya berbicara beberapa hari, ya mungkin ya sekitar 4-5, tidak lebih mungkin dari 6 hari menurut prediksi dan sebagainya yang diagnosis dari dokter. Tapi dia sampai 24 hari dalam keadaan kondisi apapun juga, dalam penderitaan dan kesakitan apapun juga, tapi satu yang luar biasa, di mana Tuhan menyertai dia. Dia tidak pernah mengeluarkan keluhan, dia tidak pernah berkata dan berteriak sakit dan sebagainya, tapi dalam keadaan itu selalu dia hanya apa? Haleluya, puji Tuhan, terima kasih dan sebagainya. Dia selalu hanya apa? Minta, selalu tidak lain, tidak bukan, hanya minta doa. Doa itu luar biasa. Tuhan selalu saya, Tuhan yang luar biasa. Saya waktu mengantar anak saya saat itu ke New York saat itu untuk sekolah, saya saat itu izin juga permisi pada dia saat itu, ya. Sudah pulang, saya katakan, Suskon, saya mau pergi dulu. Dia masih tempat tahan, tapi saya katakan Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan izinkan saya tetap ada bersama Suskon saat itu. Akhirnya dia juga semuanya kita amin, haleluya, amin, haleluya. Dan saya dapat sejahtera, saya pergi. Ya, saya sampai di sana, saya katakan, yaitu saya pergi tanggal 21 ibadah terakhir, tanggal 22 pagi saya, 22 malam saya pergi. Dan waktu pergi saya sampaikan ke sana teman-teman di sana, karena mereka bilang saya ke sana sekalian untuk undang pelayanan untuk tanggal 28. Ya, gereja terbesar yang ada di Philadelphia saat itu, Bethany Miracle Center saat itu. Dan saya katakan, tapi dengan catatan, kalau saat itu saya diminta pulang, ya saya harus segera pulang. Mereka kan tidak apa-apa, boleh saja. Ya, sebab waktu hari Kamis dan sebagainya, mereka katakan saat itu saya telepon, mereka panggil saya, yaitu ya ponakan saya, Papa pun kalau bisa segera pulang, sebab nama disebut panggil. Saya bilang baik, saya berdoa, ya biarlah Tuhan, karena saya sudah berdoa, mohon minta, kita boleh deal pada Tuhan, kita boleh meminta pada Tuhan. Matius 7 ayat 7, minta maka kamu diberi, cari maka kamu dapat, ketuk pintu maka pintu dibuka. Saya berdoa dan meminta, biarlah nanti saya selesai segala sesuatu baru kembali. Nah, Tuhan izinkan saya tetap berdamai, dan akhirnya apa? Saya tetap dapat melayani pada tanggal 28 saat itu, sampai mengurus anak saya untuk sekolah di Biola saat itu di New York, dan akhirnya dapat melewati. Tapi saat itu pada hari Kamis
saya diminta segera juga pulang. Akhirnya Kamis malam saya pulang, yaitu tanggal 1 dari sana. Ya, saya tiba kembali di Jakarta tanggal 3 karena saya transit di Doha agak cukup lama, 10 jam lebih, jadi 30 jam lebih dalam perjalanan kembali saat itu. Sampai tanggal 3 malam saya langsung ke Kelapa Gading dan datang situ berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Dia sempat melihat dan sebagainya, bersyukur, berterima kasih. Berdoa untuk apa? Saya tanggal ibadah, tanggal 4 untuk tetap bisa ibadah. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalaupun Tuhan mau panggil, rumahnya telah selesai, izinkan Tuhan saya sampai dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan titipkan, percayakan, dan puji Tuhan saya dapat melewati ibadah saat itu. Tanggal 4 selesai, tapi pada tanggal 11 kemarin waktunya Tuhan, tepat Tuhan panggil jam 10 malam 22:39 dia menghembuskan nafas. Semua pelayanan sudah selesai dulu hari Minggu, karena saya juga deal minta pada Tuhan, Tuhan, anak saya Tuhan yang luar biasa, menjawab tepat semua pada waktunya. Apapun boleh anak saya minta, tapi bukan kehendak Anda, selalu kembali kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Dan apapun yang Tuhan, kita tetap bersyukur dan terima kasih, sehingga dia menghembuskan nafas saat itu. Dan kerinduan dia saya melayani, karena waktu suaminya dipanggil 24 tahun yang lalu, 17 September dia saat itu almarhumah. Terus saat itu dipanggil pada 11 September, suaminya dipanggil 17 September saat itu, dan dimakamkan saat itu di liang lahat yang sama saat itu di Menteng Pulau, dan dia juga mau di situ. Dan puji Tuhan, saya kembali dapat melayani, sebab saya melayani suaminya saat itu dari proses saat ada penghiburan sampai penutupan peti sampai pemakaman, seperti juga dengan almarhumah kakak saya saat itu. Jadi kami dari 11 kakak beradik, saat ini tinggal 4, saya yang terkecil. Yang ada saat ini tinggal kakak saya, Pak Uke, ya usianya saat ini dan 88 tahun, saya dan 78 tahun, saya berjalan 76, dan yang meninggal 80, masih ada kakaknya dia, ibunya dari FIBA, yaitu umur 88. Dan yang paling tua ada 93 di Menteng dan Solo. Dia juga dalam keadaan yang sudah fisik kondisinya sudah dalam keadaan yang terbaring, tapi masih dalam keadaan sehat, tapi dia dalam posisi ada dalam keadaan tidur, dan itu dia masih dalam keadaan sadar dan sebagainya, dan tubuh fisik yang lemah. Tapi Tuhan semua izinkan semua untuk mendatangkan kemuliaan bagi anak-anak, mantu, cucu. Kita tetap menjadi berkat sampai usia tua, sampai nafas terakhir kita. Kita minta pada Tuhan supaya kita tetap menjadi berkat. Umur hanya berbicara apa? Angka. Selama Anda tetap ada semangat, dan saya selalu tetap optimis, tetap semangat melayani, tidak hentinya bersyukur dan terima kasih. Nah, dari malam saya tiba, Ibu Gembala tidak bisa, sempat dia sangat agak lemah, ngantuk dan sebagainya, sebab sepanjang hari dari hari Minggu sampai pada pemakaman dihadir terus. Dia berupaya berusaha, saya kata, dan jangan dipaksakan, nggak apa-apa, istirahat, biar Tuhan beri yang terbaik. Saya tetap Tuhan berikan kemampuan untuk dapat melayani, dan saya percaya saya sanggup mampu, karena Tuhan mengasihi jemaat kekasih Tuhan untuk kita ada dalam suatu kebersamaan, ada dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu, Anda dan saya jangan pernah lupa untuk apa? Menginformasikan, untuk menyaksikan Kristus. Sebab dia berfirman, Kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus ada dalam kehidupan saya, Roh Kudus dan dia bagian kehidupan saya, kita diberi kuasa. Seperti saya saat ini, saya diberikan kuasa, tubuh yang sehat dan sebagainya, yang Tuhan izinkan, percayakan, tapi kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kuasa supaya Anda dan saya menjadi saksi Kristus, di mana Yerusalem berbicara keluarga Anda, keluarga besar Anda, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Dan Anda dan saya dapat praktekkan dalam perjalanan kehidupan saya. Dan itu saya selalu lakukan, akomodir dalam gereja dan sebagainya. Visi yang Tuhan titipkan dan percayakan, kita semua yang terhisap di dalam, termasuk melalui ibadah dua puasa ini,
Anda perlu terus informasikan. Ada doa puasa nanti Oktober dan minggu kedua kita sama-sama datang. Kita sama-sama akan diberkati. Yakini, imani, percaya. Sebab Tuhan seorang saya. Dia bukan manusia, bukan anak manusia, kata firman Tuhan. Apa yang dia sabdakan, apa yang dia firmankan, apa yang dia janjikan, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah apa. Dia pasti akan genapkan. Dia pasti akan berikan pertolongan bagi seorang saya. Dia pasti akan menolong dan melindungi seorang saya. Dia pasti akan mementingi seorang saya. Tadi Zakaria 2 ayat 5, tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga memadai hidup seorang saya. Bahkan dia gambarkan, dia ilustrasikan seorang saya dalam Zakaria 2 ayat 8b. Kita seperti biji mata Allah sendiri. Siapa yang dapat mengusik Anda dan saya untuk apapun juga. Karena mata Tuhan tetap tertuju bagi seorang saya. Zakaria 3 ayat 12 tadi. Dia melihat hidup Anda, keberadaan Anda dan saya. Untuk apa? Memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia Tuhan yang luar biasa, kata firman Tuhan. Anda tidak perlu ragu, yakini, imani, percaya. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, mari kita selalu menjadi saksi Kristus. Kita bawa jiwa kepada Tuhan. Bukan, Tuhan tidak pernah menanya harta Anda, keberadaan Anda dan sebagainya, tapi jiwa-jiwa Anda bawa. Melalui apa? Melalui hidup Anda dan saya menjadi saksi Kristus. Datang melalui ibadah puasa, kita sedang berinvestasi sesuatu. Cuma firman Tuhan dalam Matius 6:21, kumpulkanlah hartamu di surga, sebab di surga mengingat dan kara tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar dan merampoknya. Kita kumpulkan harta apa? Melalui kesaksian, melalui perilaku Anda, melalui kehidupan Anda dan saya. Nama Kristus sudah dipermuliakan dalam hidup seorang saya atau tidak? Nama Kristus saat itu dimateraikan melalui hidup seorang saya, sehingga Anda menjadi saksi Kristus. Sehingga banyak jiwa yang digenapkan Zakaria 8 ayat 23. 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan menaikkan puncak jubah kuat-kuat. Anak dan jemaat GBI Victorious Family Ministry, GBI gereja di mana Anda dan saya berada beribadah melalui ibadah dua puasa di sini, dua puasa Ester yang terbuka untuk interdenominasi dari gereja mana Anda berada, dari persekutuan mana Anda berada, dari yayasan mana Anda berada, kembali masuk-masuk ke tempat kita untuk kita tetap menjadi berkat ke keluarga kita, di komunitas kita. Kita sampaikan, yuk kita diberkati sama-sama melalui ibadah dua puasa di tempat ini. Anda tidak diminta apapun juga. Iya, yang penting kita bawa diri kita informasikan, sampaikan. Dengan iman percaya kita datang. Pertolongan, kasih, anugerah, berkat Tuhan tidak pernah terlambat. Dia Tuhan yang rindu selalu menolong saudara saya. Kita masih hidup tidak berkenan, tidak layak. Bahkan dia rindu, bahkan untuk mati untuk saudara saya. Itulah kepedulian Tuhan yang luar biasa bagi saudara saya. Karena kita berharga, kita berarti, kita mulia di depan Bapa di surga. Itu jadi firman Tuhan bagi saya. Yesaya 43 ayat 4 Alkitab berkata, kita berharga, kita berarti, kita mulia di depan Bapa di surga. Sebab digantikan oleh manusia siapa? Manusia Kristus yang mati bagi saya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti saudara saya, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa saudara saya. Satu nyawa saudara saya lebih berarti, bernilai dari sekian bilangan manusia yang sudah digambarkan, ilustrasikan, bahkan bangsa-bangsa. Anda berbicara bangsa, itu bisa berbicara ribuan, berbicara ratusan ribu, berbicara jutaan, berbicara puluhan juta, ratusan juta, bahkan berbicara miliar. Ya, bangsa yang terbesar saat ini ada di China sana, 1,5 miliar lebih. Kedua, India. Ya. Ketiga, Amerika. Dan keempat, Indonesia. 272 sekian. 272 juta jiwa yang ada. Dan Anda dan saya telah digantikan oleh bangsa-bangsa. Bangsa siapa? Bangsa yang tidak mengenal dan jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Satu jiwa saudara saya lebih berharga, bernilai, karena dia mati untuk jiwa-jiwa yang haus, percaya, dan mengandalkan, berharap, dan bersandar pada dia. Sehingga tadi saya katakan kita berbahagia karena kita mengandalkan, berharap, dan percaya pada Yesus. Yang firman Tuhan, diberkatilah Anda dan saya karena kita mengandalkan, berharap, dan bersandar
dan percaya pada Yesus Kristus, bukan kepada manusia. Itu anak saya. Ya, Alkitab berkata kita berharga, berarti dan mulia di hadapan Bapa di surga. Jadi jangan berpikir anak saya tidak punya nilai, arti apapun juga, dan Anda berkata saya sudah bisa lakukan, saya tidak bisa ini dan sebagainya. Anda memang tidak bisa, tapi ada Tuhan yang menyertai, yang akan memampukan anak saya. Dia memegang hidup suami saya, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, kesehatan Anda. Itu Tuhan yang saya kenal. Itu Tuhan yang panggil saya saat itu, waktu saya memberikan diri kasih dan melayani Tuhan saat itu. Percaya dia menjadi Tuhan yang juru selamat. Saya melihat karya Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan itu yang luar biasa. Izinkan sampai hari ini, dalam perjalanan 31 tahun dalam pengembalaan yang Tuhan izinkan, saya bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa menyertai hidupku, menyertai pelayanan yang Tuhan titipkan, percayakan, dan menyertai setiap orang-orang percaya yang mengandalkan, berharap, dan percaya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah anak saya karena kita mengandalkan, berharap, dan percaya pada Tuhan. Tidak mengandalkan harta Anda, kekuatan Anda, pengalaman Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan, tapi itu merupakan bonus yang Tuhan titipkan. Pelihara, jaga dengan baik. Sebagaimana Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 10, aku ada sebagaimana aku ada hanya karena kasih karunia. Tapi kasih karunia yang Tuhan titipkan, kesehatan Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelihara, jaga dengan baik, dan kembalikan semua tepat pada waktunya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita lakukan, kita kerjakan, karena sementara kita akan berduka dalam ibadah doa puasa. Kita persiapkan keberadaan kita satu dalam doa untuk masuk dalam sakramen pertemuan kudus yang suci. Yakini, iman, dan percaya, seperti pujian tadi, Tuhan yang menyertai suami saya, Tuhan yang memelihara suami saya, Tuhan yang menjaga suami saya, dan Dia tidak biarkan selai rambut di kepala suami saya pun terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, para imam pemuji, saya bantu angkat pujian. Kita persiapkan kemudian kita menerima tubuh dan darah Yesus. Semua telah mendapat perjamuan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih atas semua kebaikan, kasih anugerah berkat Tuhan menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Dan saat ini Bapa, kami Tuhan rindu kembali dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat setiap kekasih Tuhan yang mengikuti saat ini. Mungkin melalui online di mana Anda saat ini berada. Tidak secara kebetulan kalau Anda mengikuti melalui ibadah doa puasa dan diakhiri dengan perjamuan saat ini. Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat Anda mengikuti saat ini melalui online, melalui streaming. Dia juga selalu ingin menolong saudara saya. Dia ingin mengampuni saudara saya. Dia akan memulihkan hidup saudara saya. Dan dia juga rindu untuk mengangkat kehidupan anak-anak Tuhan, untuk kita terus naik, bukan turun, agar dia menjadi kepala, bukan ekor. Supaya melalui hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, kesaksian kehidupan perilaku Anda dan saya,
Nama Kristus permuliakan, diagungkan, ditinggikan. Mari hidup Anda dan saya kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Dalam nama Yesus kami kita berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosa domba. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi yang Tuhan titipkan bagi saudara saya, dan Tuhan titipkan firman bagi anak saya. Baca, renungkan, hayati firman Tuhan dan aplikasikan firman kita hari lepas hari dalam perjalanan hidup selesai, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saat ini saya menerima Kisah Rasul 3 ayat 19, ayat kita berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tuhan inginkan melalui anak saya, setiap kita menerima tubuh dan darah Yesus, sadarlah anak saya, karena dosa saudara saya Tuhan telah hapuskan melalui karya salib Kristus. Anak saya yakini, imani, percaya, kita tadi telah mati bersama Kristus melalui karya salib Kristus, supaya ada satu perubahan yang sangat amat signifikan dalam hidup saudara saya. Dan janji firman Tuhan bagi saudara saya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosa saudara saya dihapuskan, dan dosamu apapun sebesar apapun juga. Yesaya 1 ayat 18b, Alkitab berkata, dosamu merah seperti kemisi, dia telah putihkan seperti salju. Merah seperti kain sumba, dia telah putihkan seperti bulu domba. Sebab waktunya sudah sangat amat terlalu singkat, sangat mengerikan dan menakutkan ada depan mata saudara saya. Pilihan ada pada saudara saya saat ini. Asal Anda saya mau balik dari kelemahan, kekurangan, keterbatasan dalam dosa saudara saya, pintu anugerah pengampunan sampai hari ini masih terbuka dengan luar biasa ajaib. Pilihan ada pada saudara saya. Tuhan dengan rela mati itu saudara saya, dengan tangan terbuka. Dia kata, mari semua yang bertelusu dan berat datang padaku. Kita datang saat ini karena kita tahu Dia yang memegang tangan anak saya. Perjalanan kehidupan saya, Dia tidak pernah membiarkan anak saya terjatuh sehingga anak saya tidak bisa bangkit lagi. Dia mau menolong saya. Nah, bahkan tangannya Dia ulurkan untuk memberikan pertolongan bagi saudara saya. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, 1 dalam 2. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Roma 1 ayat 12b. Dan inilah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Tubuh Yesus yang terpecah-pecah adalah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan, kenajisan kami. Dan melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, kami imani percaya ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus terhadap itu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan saudara saya. Tuhan Yesus sangat peduli atas hidup saudara saya. Melalui tubuh yang terpecah-pecah, kita telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni, dan diberkati. Sekali lagi, bukankah roti inilah tubuh Kristus? Kita makan dengan iman percaya dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu secara famili keluarga yang terbaring di rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari suatu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berwarna paku. Dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saat ini, sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, kita imani, kita percaya. Anda datang dengan sakit penyakit apapun juga, Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah kuasanya dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Sekali lagi saya mengingatkan, dia rindu menolong, memberkati, mengampuni, bahkan menyembuhkan saudara saya. Letakkan tangan kirimu sekali lagi dimanapun sakit penyakit berada. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya waktu kita meletakkan tangan, kita bukan tangan kita lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berwarna baku. Dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu. Bahkan Anda datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, melalui ibadah dua puasa di tempat ini, masalah datang melalui kesehatan, melalui usaha, bisnis, pekerjaan, rumah tangga Anda, rumah tangga anak-anak Anda, masa depan studi, anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pelayanan saudara saya. Bagi Bapa di surga, dia tidak pernah kurang akal untuk menolong, memberkati, dan menyembuhkan, dan memulihkan hidup saudara saya. Letakkan tangan kirimu di dada, imani percaya itulah tangan Bapa di surga sedang melawan, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, kesehatanmu, masa depanmu, anak cucumu, pelayananmu dengan heran luar biasa ajaib. Berkati usaha, bisnis, pekerjaan selesai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Saat ini di tangan kita masing-masing ada cawan. Inilah darah Yesus, kita imani percaya. Dia telah datang menjadi manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Tapi dia mau mati bagi saudara saya, supaya melalui darah Yesus kita dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni, dan diberkati menjadi anak kekasih Tuhan. Dan mengingatkan, kalau dia telah mati bersama saudara saya melalui karya salib, kita juga mati untuk dosa dan kutuk saudara saya, supaya kuasa salib makin nyata dalam hidup saudara saya. Dia telah bangkit, anak saya bangkit dari keterpurukan dosa, kegagalan, kehancuran, sakit penyakit, dan dia telah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saudara saya, Roma 8 ayat 34, menjadi perantara saudara saya dan Bapa di surga, Roma 8 ayat 26, menjadi pendoa syafaat saudara saya, Yohanes 17 ayat 21-23, dan dia sudah menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya, Yohanes 14 ayat 2. Tapi dia segera akan datang. Dia segera datang di awan kemuliaan. Yohanes 14 ayat 3.
supaya di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Bukan kacauanlah darah Yesus, kita minum dengan iman, percaya, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kita masing-masing bersyukur dan terima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni dan diberkati dengan cara luar biasanya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus kami kembali telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni dan diberkati. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.